Jalan Ahmad Akuan di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara banyak dikeluhkan pengendara karena banyak yang berlubang lebar. Seperti terpantau pada Senin siang, jalur ini ramai dilintasi kendaraan. Puluhan motor melaju tidak beraturan karena pengemudinya menghindari lubang. Mereka sangat hati-hati karena jalan rusak dapat menimbulkan kecelakaan. Mobil pribadi jenis sedan pun harus melambatkan kecepatan karena rawan tersangkut aspal saat terperosok lubang yang dalam. Rusak sudah berapa lama, Bang? Nggak tahu, Bang. Udah lama. 2 tahunan? Ada kayaknya, Bang. Kedalaman sendiri berapa senti, Bang? Dalam bener, Bang. Itu tadi, Bang. Ada kalau 10 cm ada lah. Ini kedalamannya berapa senti, Bang? Ya, mungkin 2 cm lah. Udah. 20-an lah ya? Iya, Bang. Goyang-goyang, mata 7 ton gitu aja udah. Panjangnya sendiri berapa kilometer, Om? Jalan rusak ini, Om? Ya rusak paling cuma dikit, Om. Bisa dari ini paling sekitar 2 kilo aja. Kalau kesannya udah enak semua. 2 kilo ya? Jalan ini setiap harinya ramai dilewati kendaraan karena menjadi jalur utama dari berbagai kecamatan menuju ibu kota Lampung Utara. Warga meminta pemerintah segera memperbaikinya. Selain rawan kecelakaan dan membuat perjalanan lebih lama, jalan rusak juga memicu kriminalitas saat malam hari. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Jam-jamnya atau bisa kapanpun. Pelayanan pencetakan administrasi kependudukan di Kabupaten Mesuji terhenti sementara. Hal ini karena ada pemindahan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK daerah ke pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji, Mursalin, mengatakan penerimaan berkas permohonan dari masyarakat tetap berjalan, namun pencetakan ditunda hingga beberapa hari. Pelayanan itu tetap kita laksanakan, namun pelaksanaan prosesnya masih tertunda karena Disduk Capil se-Indonesia kita ada migrasi. Jadi migrasi dari database yang terpusat di daerah itu menjadi SIAK terpusat, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang ke pusat. Mulai tahun ini data kependudukan di setiap daerah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah akan meluncurkan Dukcapil Go Digital untuk menyelesaikan administrasi kependudukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Yas'alunaka 'anil anfal Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Yuk kirimkan video Muslim Junior membaca Al-Quran untuk mengikuti lomba Qori Cilik Indonesia di Ajwa TV dengan ketentuan sebagai berikut. Ayo buruan mendaftar di Qori Cilik Indonesia. Disduk Capil Bandar Lampung berjanji pelayanan pengurusan pembuatan berkas kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan akte lahir jadi 15 menit. Pemohon bisa langsung membawa KTP yang dibuatnya di kantor Disduk Capil di hari yang sama. PLT Kepala Disduk Capil Bandar Lampung, Febriana, mengatakan jikapun molor hal tersebut biasanya terjadi karena gangguan internet, sebab saat ini server Disduk Capil sedang dalam tahap migrasi SIAK pusat. Pelayanan Disduk Capil Kota Bandar Lampung diupayakan lebih cepat. Jadi warga datang, kita proses, dan warga pulang langsung jadi. Itu diperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk warga? Paling lama 15 menit ketika sudah diproses. Dengan catatan jaringan bagus. Untuk berkas apa aja itu, Bu Kadis? Untuk semua berkas administrasi kependudukan, ada 24 berkas administrasi kependudukan dan itu bisa langsung ditunggu jadi. Pengurusan berkas kependudukan tetap seperti aturan yang lama.
pengisian formulir, rekomendasi dari RT dan kelurahan, serta perekaman. Warga diimbau tidak menggunakan jasa calo karena pembuatan berkas kependudukan seluruhnya sudah mudah dan gratis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasih ibu sepanjang masa. Petikan kalimat inilah yang cocok menggambarkan sosok Komah, warga Desa Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat. Wanita berusia 60 tahun ini dengan tegar merawat anaknya bernama Aman yang lumpuh selama 8 tahun. Istri Aman telah meninggalkannya 2 tahun lalu karena tak kuat merawatnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, praktis hanya Komah yang bekerja. Wanita tua ini harus membagi waktunya untuk merawat anaknya yang lumpuh dan bekerja sebagai buruh serabutan. Setiap hari, Komah juga tak berhenti berdoa untuk kesembuhan anak laki-lakinya. Minum obat apa itu, Mak? Obat jenus. Rumput ya, racun ya? Kerja kebun. Udah berapa tahun Mama ngurusin Pak Aman? 8 tahun. Berapa tahun, Mak? Udah 8. Jadi untuk kebutuhan hidup sehari-hari Mama sama Bang Aman kayak mana, Pak Aman? Upahan terus saya. Upahan jeung anak ya, adena terus belajar upahan. Senin siang, dokter dan polisi dari Polres Lampung Barat mengunjungi rumah Aman. Dugaan sementara, Aman mengalami gangguan saraf hingga seluruh tubuhnya lunglai. Umum ya keadaannya sih normal ya, keadaan ini ya kesadarannya normal ya, baik ya, sadar itu keadaan umum normal ya, cuma memang ada kendala ya, kelemahan lemah lengan dan tungkai yang disebabkan karena saraf ya. Penyebabnya dipastikan apakah saraf dari pusat, apakah dari saraf tepinya, dari tulang belakang, itu memang harus ada pemeriksaan yang disampaikan oleh Pak Kapolres, harus ke rumah sakit gitu. Selain memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako, dokter dan polisi berjanji membantu memfasilitasi pengobatan Aman. Untuk itu kami selaku tentunya dari Polres Lampung Barat beserta aparat pemerintah yang ada di desa maupun di puskes itu berkewajiban untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat tersebut dan apa yang kita bisa bantu, kita bisa bantu. Hari ini kita salurkan bantuan berupa sembako dan lain-lain. Kemudian juga nanti Pak Pratin juga akan memfasilitasi tentang BPJS-nya, pengurusan persyaratan-persyaratannya, kemudian juga Kapuskes nanti akan memonitor langsung tentang kesehatan Bapak Aman ini. Tak banyak cita-cita Komah di sisa usianya. Ia hanya berharap ada dermawan membantu biaya pengobatan putranya hingga sembuh. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.